Teguran dari produsen perlengkapan kegiatan luar ruangan Eiger yang menilai hasil review konsumen kurang memuaskan ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Sebelumnya, kasus serupa ini juga pernah terjadi di tanah air antara salah satu maskapai penerbangan dengan seorang YouTuber yang juga merupakan konsumennya. Lalu untuk membahasnya terkait dengan hal ini, kita akan langsung berbincang dengan pengamat marketing, Mas Yuswo Hadi. Selamat malam, Mas. Halo, Mbak Mesri. Ya, Mas Yuswo, kalau kita lihat sebenarnya ada yang salah tidak sih, Mas, dari fenomena review yang dilakukan di media sosial yang kemudian diprotes oleh brandnya, oleh produsennya begitu. Lalu dengan adanya protes dari produsen ini, apa kemudian dampaknya terhadap citra dari brand tersebut? Oke, Mbak, mungkin saya akan kasih background mengenai landscape media ya sebelumnya dan sekarang ya. Jadi kalau sebelumnya itu kita tahu TV kan terbatas ya, kemudian radio terbatas ya, semua orang untuk menjangkau media nggak bisa seperti sekarang. Tetapi sekarang setiap orang punya stasiun TV ya, setiap orang bisa punya stasiun radio dan setiap orang juga bisa punya koran ya melalui blognya ya, kalau TV melalui YouTube-nya, kemudian kalau radio melalui podcastnya. Inilah yang saya katakan marketing itu bergerak dari vertikal ya. Vertikal itu artinya brand itu ke customer ya, satu arah mengarah kemudian ke horizontal ya. Horizontal itu artinya konsumen itu punya kemampuan media dan dia bisa ngomong apapun gitu ya. Nah, kasus ini terjadi karena brand mindsetnya masih mindset lama ya, melihat bahwa konsumen itu, sekarang konsumen bisa ngomong apapun dan memang brand nggak boleh marah, bahkan justru bagus karena review itu mestinya jadi masukan gitu ya. Nah, tetapi juga perlu diingat bahwa netizen ini kadang-kadang juga aneh-aneh juga gitu ya. Kalau reviewnya bagus ya, artinya dia punya kompetensi, terus kemudian dia juga punya etika dan kemudian dia juga bukan dibayar oleh kompetitor ya. Kalau dibayar kompetitor namanya black campaign. Nah, itu mesti harus dihargai gitu. Intinya gitu. Kalau kita lihat responnya di media sosial ini juga ramai justru sejumlah kompetitor atau bahkan produsen-produsen produk lainnya yang tidak sama sekali sama dengan Eiger ini juga mengeluarkan atau justru mengimbau konsumennya untuk mereview produk mereka tanpa harus takut akan adanya protes. Bagaimana Anda menilai fenomena ini, Mas? Jadi customer recommendation itu aset bagi perusahaan. Jadi customer review itu aset bagi perusahaan. Karena apa? Marketing horizontal itu kekuatan seorang salesman ya dibandingkan kekuatan customer yang berfungsi sebagai salesman. Jadi kalau customer kita itu merekomendasikan produk kita, itu dia itu menjadi salesman kita yang luar biasa. Ya, kemampuannya barangkali berlipat-lipat, 1000 kali lipat lebih ampuh dari salesman yang kita punya gitu. Ya, jadi artinya kekuatan horizontal. Tetapi yang bukan dibayar ya, bukan endorser ya. Jadi konsumen yang betul-betul dia mereview karena kemauan dia, voluntary dan karena kemampuan dia. Nah, itu kalau dia merekomendasikan atau mereview satu produk ke konsumen yang lain, ya itu namanya horizontal. Ya, itu akan menghasilkan efek marketing atau efek jualan yang luar biasa. Sehingga para reviewer ini atau para influencer, recommender ini mesti harus dirawat oleh brand, ya, bukan dimusuhi gitu, tapi harus dirawat. Apapun komennya. Jadi namanya mereview kan bisa bagus, bisa jelek gitu. Jadi kalau misalnya reviewnya bagus, alhamdulillah. Tetapi kalau reviewnya jelek, ya kita mesti approach dia gitu ya. Jadi jangan kemudian terus dikomplain gitu. Tapi tadi kita bicara soal bagaimana reviewer yang memang benar-benar melakukan review secara mandiri begitu dengan endorser begitu, Mas. Melihat fenomena ini, apa yang sebenarnya terjadi di sana, dan kalau kita bicara soal tadi Mas sempat nyatakan juga awareness-nya meningkat, kemudian penjualan juga bisa meningkat dengan adanya review-review seperti ini. Kalau dari angka, seberapa besar pengaruhnya Mas untuk di tahun 2020 lalu, misalnya kita ambil contoh dan proyeksinya di tahun 2021? Kalau secara global ya di dunia, di semua industri, itu secara umum ya, karena industri by industri akan beda-beda, itu sekitar 60% customer baru itu datangnya dari recommender atau dari customer kita yang
merekomendasikan produk kita. Karena memang kekuatan customer yang merekomendasikan produk kita itu luar biasa. Itu nggak ada yang ngalahin. Saya katakan marketing yang paling ampuh adalah marketing melalui word of mouth atau marketing melalui customer yang ngomong bagus mengenai produk kita. Itu nggak ada yang ngalahin. Mau pakai iklan, mau pakai apapun nggak akan bisa ngalahin. Kekuatan recommender itu luar biasa. Jadi kira-kira 60% itu industri as a whole itu customer itu datangnya dari recommender ini. Word of mouth. Baik, terima kasih banyak Mas Yuswo sudah berbincang bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Itu tadi perbincangan kita dengan Mas Yuswo Hadi yang merupakan pengamat marketing. Sehat selalu, Mas.